Saudara, kasus demam berdarah di Kabupaten Aceh Singkil meningkat pasca banjir yang merendam Kecamatan Singkil akhir November lalu. Dari total 27 kasus tahun ini, Kecamatan Singkil menjadi kecamatan dengan kasus terbanyak. Sepanjang tahun ini, kasus demam berdarah di Kabupaten Aceh Singkil telah mencapai 27 kasus. Kasus terakhir terjadi di Kecamatan Singkil seminggu yang lalu. 27 kasus DBD itu tersebar di sejumlah kecamatan, yaitu Kecamatan Suro Makmur, Simpang Kanan, Gunung Meriah, dan sejumlah kecamatan lain. Sementara kasus terbanyak terjadi di Kecamatan Singkil yang merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Singkil. Peningkatan kasus DBD di Kecamatan Singkil ini diduga dampak dari bencana banjir yang merendam kecamatan itu pada akhir November lalu. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil, Nurman, mengatakan kendati telah mencapai 27 kasus, namun angka ini masih jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya yang melebihi 100 kasus. WDB kita untuk tahun ini ada 27, itu dihitung mulai dari Januari sampai sekarang. Kemudian yang 27 ini menyebar Simpang Kanan, di Suro, tapi yang terbanyak itu adalah di Kecamatan Singkil. Sementara itu, menanggapi sejumlah pemberitaan sebelumnya yang menyatakan kasus DBD terlambat ditangani, Nurman mengatakan hal itu lantaran sejumlah petugas sedang menjalani isolasi mandiri dan menunggu hasil swab. Menyusul satu orang staf P2P terkonfirmasi positif COVID-19. Dari Aceh Singkil, Jakartawan Adi Nugraha, TVRI melaporkan. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mencatat 491 kasus demam berdarah denggi atau DBD. 3 diantaranya meninggal dunia. Terhitung sejak tanggal 14 tercatat sebanyak 491 kasus DBD yang terjadi di Kota Pekanbaru. Menurut Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Zaini Rizaldi, musim hujan yang masih terjadi di Pekanbaru bisa mempercepat perkembangan nyamuk pembawa DBD. Agar terhindar dari penyakit DBD, masyarakat diminta untuk menjaga kebersihan lingkungan. Adapun rincian jumlah kasus DBD di Pekanbaru, untuk Kecamatan Sukajadi tercatat 18 kasus, Senapelan 20 kasus, Pekanbaru Kota 7 kasus, Rumbai Pesisir 26 kasus, Rumbai 30 kasus, 50 37 kasus, Sail 7 kasus, serta Kecamatan Bukit Raya 54 kasus, Marpoyan Damai 70 kasus, Tenain Raya 86 kasus, Tampan 79 kasus, dan Payung Sekaki 57 kasus. Dari akumulasi jumlah kasus DBD yang terjadi di Kota Pekanbaru, 3 diantaranya meninggal dunia. Eni Sumanan, TVRI Riau melaporkan. Saudara, musim penghujan merupakan masa rawan penyakit. Demam berdarah merupakan salah satu yang harus diwaspadai, terlebih jika masyarakat tinggal di daerah rawan banjir ataupun genangan. Ya, saudara, lalu bagaimana kita menghadapi atau mewaspadai penyakit pada musim penghujan? Dan kali ini kita akan berdialog bersama dengan Vice President Partnership ALO Dr. Ibu Agustin Gunawan. Selamat pagi, Bu Agustin. Selamat pagi, Mas Anjas dan Mbak Leni. Salam sehat. Agustin dari Studio 4 TVRI, saya... Halo. Turunin aja isinya, Bu. Ya, bisa mendengar kami dengan baik? Ya, sedikit eko ya suaranya. Mohon maaf nih, mungkin gangguan komunikasi. Iya. Berada di musim penghujan begitu. Lalu penyakit apa saja yang harus diwaspadai masyarakat ketika musim penghujan, Bu Agustin? Iya, basically ya kita tahu ya musim penghujan itu identik dengan berbagai macam penyakit seperti flu, diare, demam berdarah. Jadi oleh sebab itu masyarakat
harus lebih berhati-hati lagi ya, karena sekarang ditambah dengan double effect yaitu pandemi COVID. Jadi yang pasti adalah pencegahannya dengan satu, menjaga nutrisi seimbang dalam tubuh. Jika kita makan karbohidrat, hendaknya sebaiknya karbohidrat kompleks ya, seperti nasi merah, kentang, dan gandum. Lalu tetap menjaga kesehatan dengan berolahraga minimal 30 menit sehari. Apakah itu lari di tempat, stretching, dan sebagainya. Lalu kita juga harus ingat gerakan 4M ya, karena ini berhubungan dengan high rate in demam berdarah, yaitu kita harus menguras, mengubur, menimbun, dan juga menghindari gigitan nyamuk. Jadi kita tahu menghindari ya kita pakai kasa nyamuk, kita pakai mosquito repellent, dan sebagainya. Dan juga untuk diare kita hindari untuk jajan sembarangan, karena kita kan orang Indonesia senang sekali ya kuliner. Sebaiknya sekarang hindari dengan sementara ini dengan memasak makanan sendiri. Dan juga rajin mencuci tangan, karena tangan adalah pusat penyebaran kuman dan virus. Serta juga kadang walaupun penghujan kita sering kan setiap pagi muncul matahari pagi walaupun cuma sebentar. Nah kita upayakan untuk minimal seminggu minimal 3 kali itu berjemur kurang lebih 5-15 menit supaya kita mendapatkan asupan vitamin D secara normal. Dan juga kita tetap menjaga suplemen tubuh. Yang penting pada saat seperti ini yaitu vitamin C dan vitamin D dosis yang memadai yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Baik, Ibu Agustin, kita tahu bahwa di masa pandemi ini rumah sakit ataupun klinik-klinik adalah salah satu tempat. Dokter-dokter spesialis mana untuk berkonsultasi. Biasanya kalau penyakit penghujan bisa dengan dokter penyakit dalam. Jadi itu bisa dilakukan dari manapun. Dan juga jika advice-nya itu sudah diterapkan dan dalam kondisi sekitar sehari 2 hari pemantauan stabil, ya berarti artinya sudah dalam keadaan sembuh. Tapi jika masih berlanjut, segera hubungi puskesmas terdekat atau rumah sakit terdekat, seperti itu. Jadi jangan sampai, oh demamnya kelamaan, terus biarin ini demam biasa. Segera setiap ada gejala, tapi jangan terlalu panik. Jadi bisa menggunakan konsultasi jarak jauh, misalnya dengan alodokter.com atau langsung jika advice-nya sudah dilakukan, diterima, biasanya sih lancar ya. Tapi kalau misalnya masih berlanjut, ada implikasi tertentu, komplikasi tertentu, langsung larikan ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Jadi jangan terlalu menganggap enteng gejala-gejala tertentu. Bu Agustin, kalau kita melihat saat ini juga di tengah pandemi COVID-19 sehingga membatasi langkah kita, bahkan berpikir 1000 kali untuk menuju ke rumah sakit. Nah, jikalau saya tentu saja sebagai seorang yang tengah menghadapi situasi seperti ini, obat apa saja yang harus disediakan di rumah ataupun juga pemirsa, obat apa saja yang harus disiapkan sebagai pertolongan pertama, Bu? Jika menghadapi situasi seperti tipoid ataupun juga diare. Iya, pasti yang pertama adalah obat diare. Jadi saya tidak sebut brandnya. Jadi obat diare pasti harus ada. Terus satu lagi paracetamol untuk menurunkan demam, dan juga sebaiknya jangan terlalu obat yang sifatnya kuratif tapi preventif. Jadi tingkatkan penyediaan suplemen. Karena biasanya kalau kita imun kita bagus, jadi kuman atau bakteri atau virus tertentu sebenarnya itu susah sekali untuk memasuki menyerang kesehatan dan imun tubuh kita gitu. Karena tidak disarankan juga ya kalau misalnya obat yang sifatnya seperti kita siap obat kita nggak tahu kita penyakit kita itu sebenarnya DBD atau bukan. Jadi pencegahan obat-obat preventif atau suplemen-suplemen preventif. Baik, Ibu Agustin, kita cenderung kalau merasa sakit meminum obat-obatan biasa. Dan kalau misalnya kita sudah meminum atau mengkonsumsi obat tersebut, berapa hari sih Bu jedanya sampai kita diputuskan harus melakukan konsultasi kepada dokter ataupun tenaga kesehatan? Paling maksimal 3 hari. 3 hari, hanya 3 hari maksimal. Jadi konsultasinya di saat COVID ini ya kalau saya paham betul orang takut ke rumah sakit bisa menggunakan konsultasi dengan dokter jarak jauh seperti platform-platform yang ada. Kalau saya boleh advice seperti alodokter.com, silakan
silahkan aja masuk chat, itu ada dokter yang gratis jika berbicara dengan dokter umum, bukan berarti kualitasnya menurun, sama sekali tidak. Jadi standby 24 hour selama 7 hari, ataupun dokter spesialis hanya berbiaya rendah sekali, hanya Rp35.000 saja. Jadi ya betul disarankan ya menggunakan konsultasi atau telemedicine kita sebutnya. Dan jika membutuhkan obat, ya bisa juga itu obatnya nanti dipesan, tinggal ditebus di apotik Improve. Ada kemudahan untuk masyarakat yang ada di pelosok begitu ya Bu ya? Iya, betul. Lalu sejauh mana sampai saat ini efektivitas untuk masyarakat yang konsultasi melalui dari pelosok ini Bu, dari daerah-daerah yang jauh? Dari grafik yang kami terima ke platform kami ya Bu ya, surprisingly Bu, malah penggunaan telemedicine dari pelosok itu secara grafikal seperti dari Irian, Papua, dan kota-kota kecil yang kami sebut remote area, bukan kota besar, karena kota besar kan kita bisa tahu ya, seperti penyebarannya Jabodetabek, Surabaya, Medan gitu ya. Yang lainnya itu boleh dianggap kota-kota yang sangat remote. Malah untuk penggunaan telekonsultasi dari daerah pelosok, grafiknya itu yang paling tinggi dibandingkan grafik kota besar. Mungkin kota besar bisa punya pilihan, sudah biasa, sudah tahu ke rumah sakit, kita proteksinya seperti ini, APD-nya seperti ini. Mungkin di pelosok tidak mempunyai privilege vaskesnya. Kabar menggembirakan bahwa penggunaan telemedicine di pelosok sekarang sudah meningkat seiring dengan perkembangan teknologi akses internet. Ya, baik, terima kasih Ibu Agustin Gunawan, Vice President Partnership dari Halo Dokter. Mudah-mudahan keberadaan platform digital saat ini terutama di dunia kesehatan dapat membantu masyarakat, memudahkan juga untuk mengaksesnya sehingga masyarakat juga tidak perlu datang ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk berkonsultasi kepada dokter. Terima kasih, selamat pagi Bu Agustin. Selamat pagi Mas Anjas dan Mbak Leni, terima kasih. Baik saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami, Klik Indonesia Pagi, segera kembali. TVRI, media pemersatu bangsa.